Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate. Nah, pada video kali ini saya akan membahas konten analisis atau analisis isi. Yuk kita lihat video berikut ini. Analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis konten atau isi ini biasanya tersedia dalam analisis kualitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian. Holstein menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis isi yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis, yaitu sebesar 27,7%, komunikasi umum 25,9%, dan ilmu politik 21,5%. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemisah media yang berbeda. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Analisis isi yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu. Ada beberapa syarat dalam menggunakan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, surat kabar, pita rekaman, dan naskah atau manuskrip. Kemudian ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Peneliti mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian lain di dalam penelitian tentang pesan yang sifatnya meneliti pesan yang lentit atau tersembunyi, kualitatif, dan prosedurnya berbeda. Dennis MC Quayle membuat dikotomi dalam riset analisis isi media yang terdiri dari 2 tipe, yaitu Message Content Analysis dan Structural Analysis of Text. Analisis isi yang termasuk di dalam Message Content Analysis memiliki karakter sebagai berikut, yaitu yang pertama, kuantitatif, fragmentary, systematic, generalizing, extensive,
manifest meaning, dan objektif. Sementara itu, structural analysis of text, di mana semiotika termasuk di dalamnya, memiliki karakter yaitu kualitatif, holistik, selektif, ilustratif, spesifik, latent meaning, dan relative to reader. Nah, kelebihan analisis ini yaitu tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga analisis isi biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian lain dan sumber data mudah diperoleh, misalnya di perpustakaan umum. Nah, analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, kekurangan analisis isi yaitu kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis isi tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel. Tidak dapat melihat sebab akibat hanya dapat menerima kecenderungan, harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain jika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat. Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Yang kedua, melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih. Yang ketiga, pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis. Yang keempat, pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean. Yang kelima, pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data. Dan yang keenam, interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh. Nah, urutan langkah tersebut harus tertib, tidak boleh dilompati atau dibalik. Langkah sebelumnya merupakan prasyarat untuk menentukan langkah berikutnya. Permulaan penelitian itu adalah adanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara jelas, eksplisit, dan mengarah, serta dapat diukur dan untuk dijawab dengan usaha penelitian. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang konten analisis atau analisis isi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.